Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Zaf TV. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah pembangunan kota Mekah dan Raja atau Khalifah yang terlibat dari zaman masih berupa padang pasir sampai modern. Kota Mekah adalah kota suci bagi umat Islam, tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, dan lokasi Ka'bah yang diyakini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Ismail alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Kota Mekah sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum Islam datang. Menurut sejarah, kota ini adalah tempat tinggal anak cucu Nabi Adam alaihissalam, sampai terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang menghancurkan kota ini. Setelah itu, kota ini menjadi lembah tandus yang dikelilingi oleh pegunungan. Banyak orang kemudian berdatangan dan menetap di kota ini, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Ismail alaihissalam. Mereka berdua mendirikan Ka'bah sebagai rumah Allah dan pusat ibadah bagi umat manusia. Ka'bah kemudian menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk berziarah ke kota Mekah. Di era Romawi dan Bizantium, kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis, karena terletak di jalur yang menghubungkan Mediterania, Arab Selatan, Afrika Timur, dan Asia Selatan. Di masa ini, kota Mekah dikuasai oleh suku Quraisy, yang merupakan keturunan dari Qusay bin Kilab, kakek keempat Nabi Muhammad SAW. Suku Quraisy memiliki hak istimewa untuk menjaga dan mengurus Ka'bah, yang saat itu sudah dipenuhi oleh berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliyah. Pada tahun 571 Masehi, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sebagai putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Beliau tumbuh menjadi seorang yang jujur, amanah, dan mulia. Ketika berusia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau kemudian diangkat menjadi Rasul Allah dan menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Namun, dakwah beliau mendapat tentangan keras dari kaum Quraisy, yang tidak mau meninggalkan penyembahan berhala dan tradisi jahiliyah mereka. Mereka berusaha menghalang-halangi, menganiaya, dan membunuh para pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah ke kota Madinah, yang saat itu bernama Yatsrib. Di sana, beliau mendirikan negara Islam pertama dan mempersatukan suku-suku Arab yang sebelumnya bermusuhan. Beliau juga menghadapi berbagai peperangan melawan kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya, yang ingin menghancurkan Islam. Salah satu peperangan yang terkenal adalah Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berhasil mempertahankan Islam dan mengalahkan musuh-musuhnya. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin berjumlah sekitar 10.000 orang kembali ke kota Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa perlawanan. Beliau memasuki Ka'bah dan membersihkannya dari berhala-berhala. Beliau juga memberikan pengampunan kepada kaum Quraisy yang sebelumnya memusuhinya. Dengan demikian, kota Mekah kembali menjadi kota Islam dan pusat ibadah bagi umat muslim di seluruh dunia. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, kota Mekah tetap menjadi kota yang dihormati dan dikunjungi oleh umat muslim. Ka'bah menjadi kiblat sholat dan tujuan ibadah haji dan umrah. Kota Mekah juga mengalami berbagai perubahan rezim dan pembangunan sepanjang sejarah. Beberapa raja dan khalifah yang terlibat dalam sejarah kota Mekah antara lain Khalifah Umar bin Khattab, yang memerintahkan pembangunan Masjidil Haram dan menetapkan jarak mikat bagi jamaah haji dan umrah. Khalifah Utsman bin Affan, yang memperluas Masjidil Haram dan memperbaiki sumur Zam-Zam. Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang membangun kubah hijau di atas makam Nabi Muhammad SAW di Madinah dan menghiasi Ka'bah dengan emas dan permata. Raja Abdul Aziz bin Saud, yang menaklukkan kota Mekah dari Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1925 dan mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Beliau juga memperluas Masjidil Haram dan membangun fasilitas-fasilitas untuk jamaah haji dan umrah. Raja Fahd bin Abdul Aziz, yang melanjutkan pembangunan Masjidil Haram dan menambah kapasitasnya menjadi lebih dari 1 juta orang. Beliau juga membangun terowongan dan jembatan untuk memudahkan perpindahan jamaah haji dan umrah. Raja Abdullah bin Abdul Aziz, yang memulai proyek pembangunan Menara Abraj Al-Bait,
yang merupakan bangunan tertinggi keempat di dunia dan terbesar ketiga berdasarkan luas lantai. Bangunan ini terdiri dari hotel, pusat perbelanjaan, museum, dan jam raksasa yang menghadap ke Ka'bah. Itulah sejarah singkat kota Mekah dan raja yang terlibat dalam pembangunannya, dari zaman masih padang pasir sampai modern. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kota suci ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.